Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan lagi untuk menghadiri majelis ilmu, untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama mengkaji masalah tauhid sedikit demi sedikit, bab per bab, pembahasan per pembahasan. Karena demikianlah ya cara dalam mempelajari ilmu-ilmu, dipelajari sedikit demi sedikit, kemudian diulang-ulang, didalami, dimurajaah. Syukur-syukur orang itu menghafal dalil-dalilnya, maka ini akan melahirkan dan membentuk ya pemahaman yang lebih baik, pemahaman yang runtut ya, dari awal menuju kedua, ketiga, dan begitu seterusnya. Dan alhamdulillah sudah beberapa pertemuan ya, kita membahas kitab tauhid kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Dan kita sekarang pada pembahasan tentang bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang penjelasan makna tauhid dan makna persaksian la ilaha illallah. Ayyuhal hudur rahmakumullah ta'ala. Sebelum kita mempelajari bab ini, kita sudah membaca bab tentang keutamaan tauhid atau perintah untuk bertauhid, utamaan bertauhid. Lalu keharusan seseorang itu khawatir jangan sampai dia terjerumus ke dalam tauhid, karena ini merupakan kezaliman yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagi orang yang sudah tahu tentang tauhid, tentang keutamaan tauhid, dan dia juga merasa khawatir tentang bahaya tauhid, hendaknya ikut serta dalam menyebarluaskan masalah besar ini. Jadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu dan Saudara rahimakumullah taala, itu besar ya. Tanggung jawab setiap muslim ya, itu besar untuk belajar ilmu syar'i, kemudian mengamalkannya, lalu ikut serta dalam menyebarluaskan kebaikan-kebaikan ini di tengah umat. Kalau kita khawatir syirik kita lakukan, maka hendaknya juga kita mengkhawatirkan orang lain jangan sampai mereka melakukan kesyirikan tanpa mereka sadari, atau melakukan kesyirikan tapi mereka menganggap itu sesuatu yang tidak masalah ya. Nah, sekarang pembahasan kita adalah pembahasan yang lebih menekankan pada apa sebenarnya makna tauhid itu. Keutamanya sudah, dakwah kepada tauhid juga sudah. Maka di sini lebih ditekankan lagi apa hakikat dari tauhid, apa makna dari tauhid, dan juga apa makna persaksian seorang hamba ketika mengucapkan la ilaha illallah. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Dalam bab ini penulis rahimahullah membawakan 5 dalil ya. Di sini juga ada pelajaran agar kita semua itu dekat-dekat dengan Quran, dekat dengan hadis, kemudian juga dekat dengan para ulama yang menjelaskan ilmu, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadis-hadis Nabi SAW, agar kita membangun
akidah kita terutama di atas ilmu yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah, di atas ilmu yang sahih yang sumbernya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, babun tafsirut tauhid, babu tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Maksud dari pembahasan ini, penulis rahimahullah ta'ala ingin mengungkapkan kepada kita semua penjelasan tentang hakikat tauhid, demikian pula makna persaksian la ilaha illallah. Hal semacam ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimahullah ta'ala, tentu akan terus penting buat kita semua, ya. Terus penting buat kita semua untuk bisa memahami tauhid dengan lebih baik, juga memahami ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu apa konsekuensi dan juga maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Sampaikan dalam kitab Tafsir Aziz Al-Hamid bahwa ini maksudnya sama, ya. Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu maksudnya adalah perkara yang sama, wal amru wahid. Karena tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah, dan persaksian seseorang mengucapkan la ilaha illallah adalah kalimatut tauhid. Ada 5 dalil yang disampaikan penulis rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, qala al-muallif rahimahullah wa qaulullahi ta'ala ulaika alladhina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Dalil pertama yang disampaikan penulis rahimahullah ada di surah Al-Isra ayat 57, ya. Yang artinya ulaikal ladzina yad'un, mereka-mereka yang diseru, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mengharapkan wasilah pada Rabb mereka, ayyuhum aqrabu, siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini bicara tentang takdir tauhid, penetapan tauhid, bagaimana seharusnya orang bertauhid, bagaimana sikap orang yang muwahhid, ya. Bicara tentang orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Ulaikal ladzina yad'un, mereka-mereka yang disembah selain Allah, ya. Jadi ada orang-orang menyembah sesembahan-sesembahan. Dikatakan Syekh Jazairi seperti jin, menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang soleh, ya. Dengan meminta kepada mereka qadaul hajah, agar hajat-hajat itu terpenuhi. Berdoa kepada mereka, meminta pertolongan langsung kepada mereka. Padahal mereka sudah meninggal. Atau mereka ini adalah orang-orang atau pihak-pihak yang sebenarnya tidak tepat untuk dimintai qada'ul hajat. Diminta untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Ulaika alladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Jadi mereka-mereka ini yang diseru, jin, malaikat, nabi, dan orang soleh, mereka sebenarnya ternyata mengharapkan kedekatan dengan Allah. Artinya mereka juga menyembah Allah. Orang-orang yang menyembah, makhluk-makhluk yang menyembah kok disembah. Al-wasilah adalah al-qurbah.
Ini mereka ini, malaikat, nabi, orang soleh ya, ketika di dunia ini, atau lebih mudahnya para nabi dan para orang soleh ya, mereka ini juga berkewajiban ibadah kepada Allah dan mereka berharap untuk menjadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghadap rahmat Allah dan juga takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan keliru kalau mereka disembah. Suatu hal yang keliru, orang yang menyembah kok disembah. Malaikat itu menyembah Allah kok disembah. Orang soleh itu menyembah Allah kok disembah oleh manusia yang lain. Bisa dipahami ya? Yang menyembah alladzi ya'bud la yu'bad. Ini kaidah disampaikan Syekh Jazairi rahimahullah. Yang menyembah kepada Allah, yang beribadah kepada Allah itu ya tidak pantas disembah. Nabi Isa menyembah Allah, maka tidak pantas disembah. Seorang wali menyembah kepada Allah, maka tidak pantas disembah. Malaikat juga demikian. Nabi-nabi semuanya juga demikian. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang menyembah Allah, maka la yu'bad, tidak boleh disembah. Sehingga orang-orang yang berdoa kepada mereka, mohon qada'ul hajat, supaya hajat-hajatnya itu terpenuhi, datang ke kuburnya, atau sekarang minta sementara yang diminta itu jauh entah di mana ya. Ini sudah salah tujuan karena dia meminta sesuatu kepada yang mungkin sudah meninggal atau yang sebenarnya tidak kuasa untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Silakan diingat kembali. Alladzi ya'bud la yu'bad. Alladzi ya'bud la yu'bad. Yang menyembah itu tidak boleh disembah. Nah, hubungan ayat ini dengan bab yang ditulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Di ayat ini bicara tentang satu perbuatan orang yang menyekutukan Allah. Dua, menyebutkan tentang perbuatan orang yang bertauhid. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ulaika alladzina yad'un, jadi orang-orang yang menyembah yang tadi kita sebutkan ya. Dan yang disembah tadi ternyata mengharapkan yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ini amal orang-orang muwahhidin. Ya, para nabi itu semuanya bertauhid, demikian juga malaikat. Orang-orang soleh juga demikian ya. Mereka mengharapkan qurbah, mengharapkan untuk dekat dengan Allah, dan yang mereka lakukan supaya dekat dengan Allah adalah melakukan ketaatan-ketaatan dan amal-amal ibadah. Nah, sementara orang yang musyrik justru meminta kepada mereka. Meminta kepada orang-orang yang mengharap rahmat kepada Allah dan takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu tidak boleh disembah. Tidak boleh disembah. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Pada hakikatnya yang mampu menghilangkan, menyingkirkan madarat ya, dan juga yang mampu mendatangkan kebaikan-kebaikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertauhid itu orang yang hanya menyembah kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan apapun. Tidak menyekutukannya dengan apapun. Wa qawluhu, dalil yang kedua, wa idh qala Ibrahimu li abi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani.
Setelah dalil pertama, penulis rahimahullah ta'ala membawakan dalil tentang pernyataan tegas Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan bapaknya, di hadapan kaumnya. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, wa qaumihi, dan juga kepada kaumnya. Kata beliau, innani bara'um mimma ta'budun. Sungguh aku betul-betul berlepas diri dari apa-apa saja yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan yang namanya bara'ah, sikap atau perbuatan berlepas diri terhadap hal-hal yang tidak pantas disembah, yang disembah ayahnya dan kaumnya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ungkapan bara'ah itu, saya berlepas diri, itu ungkapan yang paling tinggi atau ungkapan terbaik dalam menolak, dalam menepis dan membatalkan peribadahan kepada selain Allah Ta'ala. Saya tidak mau. Saya berlepas diri. Tidak mengakui itu sebagai Tuhan, apalagi saya akan menyembah, tidak. Nggak mau mendekatinya, nggak mau menghormati, apalagi menyembahnya, tidak. Jadi betul-betul anti bara'ah, itu antipati terhadap sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang kata beliau hafizallahu taala, ungkapan yang paling tinggi dalam mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah taala. Saya berlepas diri, nggak mau disangkut pautkan, nggak mau dilibatkan, nggak mau terlibat, nggak mau dilibatkan, nggak mau tercantum namanya dalam orang-orang yang ikut serta melakukan itu, apalagi mau menyembah, tidak sama sekali. Ini tentu jangan dipahami kemudian orang tidak berdakwah, tidak ya. Tapi sekarang posisi engkau terhadap, posisi kita terhadap sesembahan selain Allah, bagaimana? Saya berlepas diri. Masalah anti dakwah mendakwahi orang-orangnya ini urusan yang berbeda. Termasuk seperti juga masalah maksiat ya. Bagaimana orang sikapnya terhadap maksiat, terhadap syirik ya. Harus berlepas diri, seperti juga yang dahulu dilakukan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ketika mendengar ada golongan sesat yang disebut dengan Qadariyah. Sampaikan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka enggak ada hubungan sama sekali dengan saya. Putus. Jangan pernah disebut-sebut saya ikut mereka, mendukung mereka, atau sampai-sampai mengikuti keyakinan mereka, tidak. Ini disebut dengan bara'ah, betul-betul ingin putus hubungan dengan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah, kalau itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Syekh Abu Bakar Jabil Zairi rahimahullahu taala, Nabi Ibrahim mengatakan innani bara'um, jadi saya bari, berlepas diri dari yang kalian sembah berupa asnam ya, berhala-berhala. Demikian juga bintang atau matahari dan bulan yang kalian sembah. Wala a'tarifu biha, dan saya tidak mengakui kalau itu adalah sesembahan-sesembahan. Saya mengingkarinya. Kalau kalian menyebut ini Tuhan-Tuhan, saya mengingkarinya. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku. Maka di sini ikhwan ya fillah rahimahullah taala, ayat yang mulia ini memuat yang biasa kita kenal dengan rukun la ilaha illallah, bahwa ucapan la ilaha illallah itu di situ ada unsur nafi, menolak, meniadakan
ibadah kepada selain Allah Ta'ala, meniadakan ada makhluk yang berhak diibadahi, kemudian isbat menetapkan uluhiyah dan ubudiyah, sesembahan, menetapkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan hak untuk diibadahi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha nafi. Menafikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi. Kemudian menetapkan illallah, yang berhak diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu disampaikan di sini oleh Nabi Ibrahim, yang telah menciptakan aku. Silakan diingat kembali ayat di awal kitab ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menyembah, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku atau bertauhid kepadaku. Allah sebutkan sifatul khalq, kekuasaan Allah untuk menciptakan. Karena di dunia ini, di alam semesta ini, pencipta hanya Allah Azza wa Jalla. Demikian juga di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan, saya ini hanya mau menyembah kepada zat yang menciptakan saya. Maknanya sama, fatara dan khalaqa, menciptakan. Saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali zat yang menciptakan aku. Dari tiada kemudian ada. Nah, dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga yakin kalau Tuhan-Tuhan mereka yang banyak itu nggak bisa menciptakan. Ada Lata, ada Uzza, Manat, Hubal, dan juga berhala-berhala lain yang banyak sekali di pelataran Ka'bah ya. Mereka yakin semua itu tidak bisa menciptakan. Wal in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanya, kalau engkau tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan kalian, la yaqulunna Allah, Allah lah yang menciptakan kami. Anna yufakun. Surah Zukhruf 87 ini. Kalian mengakui Allah menciptakan kalian, kenapa kok kalian bisa dipalingkan dari keyakinan yang benar ini? Kalau kalian tahu dan yakin Allah saja yang menciptakan kalian, maka sudah seharusnya kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga makna yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa zat yang menciptakan itu dialah zat yang satu-satunya berhak diibadahi oleh seluruh makhluk di muka bumi ini. Dan pencipta di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Syekh Utsaimin di kitab Qaul Mufid menyebutkan, di sini Nabi Ibrahim tidak menyebutkan illallah ya. Saya berlepas diri dari sesembahan kalian kecuali Allah ya. Tidak menyebutkan demikian, tapi sebutkan salah satu sifat Allah Ta'ala. Kecuali saya hanya menyembah zat yang menciptakan aku. Di sini ada isyarat bahwa yang berhak diibadahi adalah yang berkuasa menciptakan. Nah, di dunia ini tidak ada pencipta. Tidak ada zat yang maha pencipta. Bukannya ada yang menciptakan pesawat dan lain-lain. Itu diistilahkan sekedar merangkai saja. Bahannya sudah ada, dirangkai. Menciptakan resep, kan sudah ada. Bahannya sudah ada, tinggal di campur-campur atau di tambah-tambahi. Tapi menciptakan sesuatu yang betul-betul tidak ada, kemudian ada, itu hanya Allah Azza wa Jalla. Juga dalam perkataan Nabi Ibrahim, alladzi fatarani, di sini ada isyarat tentang batilnya peribadahan terhadap al-asnam, berhala-berhala. Karena berhala-berhala ini termasuk juga malaikat atau matahari, bulan, dan bintang yang mereka sembah ya, itu tidak mampu menciptakan sama sekali. Jadi di sini ada kembali ada
namanya nafi dan isbat. Bahwa penjelasan tauhid, penjelasan kalimat la ilaha illallah itu ada unsur menafikan, menolak semua sesembahan selain Allah Ta'ala, kemudian menetapkan ubudiyah, ibadah, uluhiyah, sifat uluhiyah yang berat disembah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita semua. Dalil berikutnya, qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa mu'miru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Di surah Taubah ayat 31 ini Allah Subhanahu wa taala, di ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan kufur Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahudi wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Kata sebagian tafsir, kenapa mereka punya keyakinan seperti ini? Jadi dahulu ada sebagian raja yang lalim dari kalangan Bani Israel yang memenuhi orang-orang Bani Israel. Juga membunuhi orang-orang yang mempelajari Taurat. Istilahnya habis ya. Nah ternyata kemudian Uzair ini hafal Taurat atau sebagian besar Taurat. Sehingga kemudian orang-orang menulis kembali Taurat lewat hafalan Uzair ini. Akhirnya mereka kemudian punya keyakinan, oh ini kayaknya anak Tuhan gitu ya. Kok bisa hafal kitabullah, Taurat mereka. Jadi orang Yahudi menyebut Uzair sebagai putra Allah, demikian orang Nasrani menyebut Isa putra Allah Ta'ala. Dan ini kata Allah Azza wa Jal menyerupai orang-orang musyrik zaman sebelumnya yang menyembah malaikat. Nah kemudian datang ayat ini bahwa di antara sifat buruk orang-orang ahlul kitab, bahkan di antara kekufuran dan syiriknya orang ahlul kitab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mereka ini menjadikan ahbar, ulama-ulama mereka, ruhban, ahli-ahli ibadah mereka sebagai arbaban, tuhan-tuhan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana ini? Pernah disampaikan Nabi SAW kepada seorang sahabat yang dahulu beragama Nasrani, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ketika Adi bin Hatim datang dengan salibnya, Nabi membawakan ayat ini. Kemudian Adi bin Hatim menyebutkan, kami tidak menyembah mereka. Lalu Rasul kita SAW menyebutkan, bukankah mereka menghalalkan yang Allah haramkan? Mereka mengharamkan yang Allah halalkan, kemudian kalian ikuti? Iya, itulah ibadah kalian kepada mereka. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Jadi orang yang bertauhid itu, di antara konsekuensinya ya harus tunduk patuh dan taat mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dihalalkan Allah, dia yakini halal. Yang diharamkan Allah, dia yakini keharamannya. Tidak mengikuti orang-orang yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala ini. Tokoh agama misalnya menyebutkan ini halal padahal haram di dalam syariat kita. Atau menyebutkan ini haram padahal tidak apa-apa atau halal. Kemudian kita ikuti, di sini berarti ada ketaatan yang salah. Mestinya orang taat mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi orang ini taat kepada tokoh-tokoh agamanya, taat kepada pemimpin pengajiannya misalnya, mengharamkan ini, menghalalkan itu, padahal tidak haram, padahal haram dalam syariat misalnya. Maka ini bertentangan dengan
ucapan la ilaha illallah yang diucapkan seseorang, yang diucapkan oleh seseorang. Rasul kita SAW sudah menyebutkan innamal ta'atu fil ma'ruf, ya. Kalau kepada sesama manusia, kepada orang alim, ketaatan termasuk juga kepada penguasa, innamal ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara-perkara yang baik saja. Kalau pemimpin memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, ya tidak boleh ditaati. Seorang alim memerintahkan kita untuk maksiat, ya tidak boleh kita taati. Contoh-contoh yang biasa ada itu di sebagian golongan, ya ada bayat, ya. Harus melakukan ini. Mandi di septic tank misalnya. Kalau nggak taat berarti nggak bisa diterima dalam golongan ini. Ini kan bukan hal yang ma'ruf, ya. Septic tank isinya najis, kok disuruh menaati. Termasuk juga kalau disuruh, ayo kungkum di sungai, ya perlu ditanyakan kenapa. Innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan kepada sesama manusia yang jadi pemimpin kita atau yang menjadi ulama kita itu ada batasannya, yaitu fil ma'rufi, dalam perkara-perkara yang baik. Dalam perkara-perkara yang baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Jadi ayat ini, ittakhadhu ahbarum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, dan yang menjadi pelajaran besar buat kita semua untuk hanya taat kepada Allah Azza wa Jalla, demikian juga taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu poin yang penting di sini adalah masalah ibadah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Mereka itu tidaklah diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah Ta'ala ilahan wahida, sesembahan yang satu. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada sembahan berhak kecuali Dia, Allah Azza wa Jalla, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi di sini seseorang yang beribadah kepada Allah harus bertauhid. Seseorang ketika akan menyembah kepada Allah, ya, dia lakukan bitauhid. Wala yakunu 'abidan lillahi illa bitauhid. Seorang hamba tidak bisa menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah kecuali dengan tauhid. Dan dalam ayat ini kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, ya, dalam syarahnya, pernyataan tadi, seorang hamba yang menyembah kepada Allah tidak bisa disebut beribadah kepada Allah dengan kecuali dengan tauhid, bisa dilihat dari beberapa sisi melalui ayat ini. Pertama, Allah menyebutkan illa liya'budu ilahu wahida. Tidaklah mereka diperintah kecuali menyembah satu zat, satu sesembahan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, firman Allah lanjutnya, la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian di akhir ayat, subhanah, Maha suci Allah dari apa yang dilakukan orang musyrik, di mana mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sekutu-sekutu yang lain. Jadi ayat ini jelas menjadi keterangan atau yang menjelaskan maksud dari tauhid dan maksud dari syahadat la ilaha illallah. Hanya menyembah satu zat yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhkan diri dari apa yang disembah orang-orang musyrikin. Dalil berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan Tuhan-Tuhan
yang mereka cintai. Seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai Allah dan juga mencintai Tuhan-Tuhan selain Allah taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang beriman, cinta yang mereka kepada Allah paling besar. Di ayat yang mulai ini terkandung dua perkara, seperti ayat yang pertama ya, mengandung perbuatan orang musyrik dan perbuatan orang yang muwahhid, yang bertauhid. Apa perbuatan orang musyrik itu? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Ta'ala, mengangkat Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala, dan mereka cintai seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian diibadahi, diagungkan. Kalau ada yang merendahkan, marah ya. Nah, sementara perbuatan orang mukmin yang muwahhid, walladzina amanu asyaddu hubban lillahi. Adapun orang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memuat tauhid dan juga memuat masalah ibadah. Bahwa hendaknya seorang mukmin yang muwahhid itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbah, dengan cinta. Dia bertauhid, dia beribadah, hendaknya dalam ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla, hendaknya dalam tauhid dia Allah Ta'ala diisahkan dengan cinta. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang paling besar. Nah, dunia ini sebenarnya hal-hal yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu itu cinta. Orang kemana-mana kok suka kuliner, berarti suka makan. Ya. Tidaklah pergi kemana kecuali mikirnya kulinernya di kota ini apa. Yang paling viral warung mana ya. Orang olahraga di pagi hari karena suka, karena cinta. Dan di sini ada satu ibadah besar ya, yang berhubungan tauhid, yaitu cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia beribadah kepada Allah, landasannya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamba yang seperti ini enggak akan pernah putus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Karena dia cinta kepada Allah taala. Bagaimana orang cinta kepada Allah? Karena banyak hal ya. Kebaikan Allah itu banyak. Allah itu maha indah. Allah itu maha kuasa. Atau tidak-tidaknya dengan alasan karena nama-nama Allah itu indah dan sifat-sifat Allah itu tinggi. Itu sudah cukup menjadi alasan bagi seorang untuk betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian ketika ibadah dia landasannya cinta, begitu menikmatinya, ketika diperintahkan sesuatu dia akan mengutamakan itu, ketika dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dia akan menjauhi, karena ketika orang melanggar larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah, dia akan dapat murka Allah Ta'ala atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat itu dibenci Allah Ta'ala, sementara ketaatan-ketaatan, amal-amal soleh itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mencintai orang mukmin, mencintai orang yang bertawakal, mencintai orang yang berbuat baik, mencintai orang sabar dan lain-lain. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Dalil terakhir yang dibawakan penulis rahimahullah adalah hadis
Hadis dari dalam Sahih Muslim, wa fi sahih, yaitu Sahih Muslim, diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Tariq bin Asyam al-Asy'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur dengan yang diibadahi selain Allah Ta'ala, apa saja yang diibadahi, kalau itu bukan Allah maka diingkari, haruma malu wa damuhu, maka darah, harta dan darahnya itu terhormat, dia terjaga, darahnya dihormati, istilahnya nyawanya dihormati, demikian juga hartanya pun dihormati, nggak boleh diambil. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, sementara perhitungannya nanti tergantung Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimahullah taala, kembali Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallah mengingatkan bahwa makna orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini maksudnya ucapan yang diiringi dengan keyakinan, juga disertai dengan amalan, bukan sekedar ucapan saja. Jadi istilah beliau i'tiqadun jazim wa amalun lazim, yang pernah disampaikan di awal ya. Orang mengucapkan la ilaha illallah harus disertai dengan keyakinan bahwa Allah azza wa jalla satu-satunya zat yang berhak disembah. Kemudian juga disertai dengan amalun lazim, dia pun beramal dengan hal-hal yang harus dia lakukan. Bukan sekedar yang penting syahadat, yang penting saya akui Allah Ta'ala satu-satunya yang bersembah, tidak. Ini juga ada konsekuensinya, ada tuntutannya, ada maksud-maksud dan kandungannya. Sehingga orang kemudian yang mengucapkan la ilaha illallah pun harus beramal, harus menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Wa kafaru bima yu'badu min dunillah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian dia ingkar dengan Tuhan selain Allah, niscaya harta dan nyawanya akan terjaga atau dihormati. Hadis yang mulia ini memuat dua kandungan yang berhubungan dengan bab yang ditulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Yang pertama, man qala la ilaha illallah. Jadi orang itu mengucapkan la ilaha illallah ta'ala. Dan juga mengkufuri atau mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Inilah makna la ilaha illallah. Makna tauhid ya seperti ini. Orang tidak cukup mengatakan Tuhan saya Allah, sesembahan saya itu Allah Ta'ala. Belum cukup. Harus mengingkari Tuhan-Tuhan yang tidak berhak dituhankan. Meyakini bahwa sesembahan-sesembahan itu tidak berhak disembah sama sekali. Dengan alasan apapun tidak bisa disembah. Karena semuanya adalah makhluk. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak disembah adalah zat yang menciptakan semuanya atau semua makhluk. Jadi hadis Nabi SAW, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dalilun ala annahu la yakfi mujarradu talaffuz bi la ilaha illallah. Dalil bahwa tidak cukup orang sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la bal la budda an tukfara bi ibadati man yu'badu min dunillahi ta'ala. Tapi harus dilanjutkan dengan mengingkari peribadatan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala budda an takfura yang bi ibadati man yu'badu min dunillah. Jadi engkau harus mengkufuri peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal takfuru aidan bi kulli kufrin, bahkan kewajiban engkau adalah mengkufuri semua, mengingkari semua jenis kekufuran. Mengingkari semua jenis kekufuran. Ada ateisme, pluralisme,
juga harus diingkari. Bukan sekedar mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala, bahwa itu semua tidak berada disembah, itu adalah batil. Orang-orang yang menyembahnya, orang yang melakukan kebatilan yang paling batil. Tapi juga kata Syekh Saleh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, hendaknya engkau pun mengingkari semua jenis kekufuran, ya, simbol-simbolnya, keyakinan-keyakinannya, karena ini merupakan tugas kita dan juga kewajiban orang mengucapkan la ilaha illallah ta'ala. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah juga harus memandang Nasara, Yahudi, mereka tidak berada di atas agama yang benar. Demikian pula agama-agama yang lain harus diyakini itu bukan agama yang benar, tapi agama yang batil. Tuhan-tuhan yang mereka sembah itu batil, dan begitu seterusnya. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Dengan demikian, ya, sudah selesai dalil-dalil yang disampaikan penulis rahimahullah ta'ala. 5 dalil, 4 ayat dan 1 hadis. Kemudian penulis menyampaikan kesimpulan-kesimpulan fihi masail, tapi hanya menyebutkan satu, ya. Disampaikan fi masail, di sini ada banyak pelajaran-pelajaran, tapi beliau hanya menyebutkan yang paling penting, fihi akbarul masail wa ahammuha. Di pelajarannya banyak, tapi beliau menyebutkan yang paling penting dan paling besar dalam rangka menegaskan masalah ini, wahya tafsirut tauhid, yaitu penjelasan tentang makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah wa bayyanaha bi umurin wadhihat, di mana Allah Azza wa Jalla sudah menjelaskannya dengan keterangan yang sejelas-jelasnya. Orang mengucapkan la ilaha illallah itu, ya, hanya ibadah kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh menyekutukan sesuatu dengan Allah. Juga meyakini kebatilan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat-ingat perkataan Nabi Ibrahim yang mungkin paling gampang, ya. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dalam pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sampaikan ini, ada makna atau penjelasan makna tauhid. Menafikan seluruh sesembahan. Saya tidak mau menyembah ini, saya enggak mau menyembah ini bukan sesembahan, bukan Tuhan. Illa alladzi fatarani, kemudian hanya menetapkan sesembahan atau sifat uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ayyuhal hudur rahimakumullah ta'ala. Dan kemudian penulis rahimahullah membawakan penjelasan-penjelasan tentang poin yang paling besar ini. Bahwa di sini ada penjelasan tentang ayatul Isra, ya, di mana Allah Ta'ala membantah orang-orang musyrik yang berdoa meminta kepada orang-orang saleh. Kemudian penjelasan ayat Bara'ah di surah Taubah, bahwa orang-orang kitab mereka menjadikan tokoh-tokoh agama mereka sebagai tuhan-tuhan, tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menjelaskan mereka itu semua orang Yahudi Nasrani diperintahkan untuk hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di sini ada kesimpulan tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ ada nafi dan isbat. Beliau alaihissalam berlepas diri dari Tuhan-Tuhan selain Allah, kemudian hanya mau menetapkan peribadahan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah rahimahullah ta'ala, terkait dengan hadis yang dari terakhir, ya, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaul Mufid menyampaikan nasihat-nasihat, ya. Wa kafaru ma yu'badu min dunillah kafara bil asnam, yaitu kufur dengan
berhala-berhala, wa ankara an takuna ibadatuha haqqan, dan mengingkari kalau ibadah-ibadah terhadap berhala itu hak, diingkari, enggak mungkin benar. Tidak cukup seseorang mengucapkan la ilallah wa la abdu sanaman, bal labudda an yaqul al asnam allati tu'badu min dunillah akfuru biha wa bi ibadatiha. Jadi pesan beliau atau wasiat beliau, tidak cukup seseorang mengucapkan la ilaha illallah dan mengatakan saya tidak mau menyembah berhala. Tidak cukup. Tapi juga harus menyampaikan bahwa berhala-berhala yang disembah itu saya mengingkarinya dan mengingkari peribadatan terhadap berhala-berhala tersebut. Demikian juga contoh yang lain, orang tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian mengatakan saya tidak menyembah Lata, tidak menyembah Uzza, tidak menyembah Hubal, tapi harus juga disertai dengan ucapan saya mengingkari peribadatan terhadap Hubal, Uzza dan lain-lain. Karena peribadatan kepada hal-hal itu tidak hak. Tidak hak. Jadi harus menyampaikan pernyataan tegas ini berupa pengingkaran atau pengkufuran terhadap peribadahan terhadap objek-objek tersebut. Nah, kemudian juga beliau mengingatkan bahwa kita tidak boleh ridha dengan agama orang Nasrani, karena sifat atau sikap ridha ini bentuk kekufuran. Karena dengan itu dia menyamakan agama Islam dengan agama selain Islam. Islam itu agama yang hak, sementara agama yang lain bukan hak atau alias batil. Beliau kemudian juga menyampaikan kekhawatiran ya, bagaimana sebagian kaum muslimin itu berbaur dengan orang Nasrani. Orang-orang Nasrani menyeru atau mendakwahkan agama mereka, sementara orang Muslim tidak tergerak untuk mendakwahkan agama Islam, tidak tergerak untuk menghadang aktivitas-aktivitas mereka ini. Jadi orang harus sadar bahwa agama Nasrani itu batil, kemudian hendaknya seseorang ikut dalam menyebarluaskan agama Islam, menyampaikan kelemahan-kelemahan agama yang lain yang memang sudah disampaikan dalam Al-Quran. Saya kira demikian ikhwan wa akhwat fillah rahimahullah ta'ala, pembahasan kita pada malam hari ini tentang bab tafsirut tauhid wa syahadati la ilaha illallah, bahwa saat orang mengucapkan la ilaha illallah, ini adalah ucapan yang agung yang punya makna yang sangat dalam, makna yang sangat agung, dan itu merupakan hak Allah Ta'ala yang paling agung untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.